Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inna umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja kami di sini akan menjelaskan makalah yang berjudul Konsep Eduksi. Pengertian eduksi. Penalaran eduksi adalah proses penyimpulan di mana akal budi kita bergerak dari sebuah proposisi lain tanpa harus mengganti atau mengubah makna yang terkandung di dalamnya. Eduksi merupakan penyimpulan langsung dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan pengolahan term yang sama. Pengolahan term dalam eduksi dapat juga berbentuk penukaran kedudukan term atau berbentuk penegasikan term atau juga gabungan keduanya. Ada juga keterangan yang menjelaskan bahwa eduksi adalah pernyataan dalam bentuk nyataan A, E, I, dan O. Dapat ditarik permasalahan lain yang tersirat di dalamnya dan permasalahan itu semakna dengan peraslinya tetapi beda dalam redaksinya. Eduksi berfungsi menginformasikan bagaimana seharusnya mengubah suatu proposisi kepada proposisi lain tanpa mengubah makna. Di samping itu, memberi pedoman apakah dua proposisi kategorik atau lebih mempunyai makna yang sama atau berbeda. Sebagai contoh, yaitu pernyataan berikut. Apa yang saya sampaikan bukan tidak beralasan. Sebagai penekanan pernyataan, apa yang saya sampaikan beralasan. Untuk memudahkan dalam penalaran eduksi maka proposisi kategoris harus dianalisis luas term antara subjek dan predikat. Teknik-teknik eduksi untuk menyatakan suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna serta menguji kesamaan makna dari beberapa proposisi yang kita hadapi, kita perlu mengetahui proses penyimpulan eduksi melalui teknik konversi, obversi, kontraposisi, dan inversi. Yang pertama, konversi. Konversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Subjek pernyataan pertama menjadi predikatnya menjadi subjek pada proposisi yang baru. Jadi kita beralih dan pernyataan tipe SP kepada tipe PS. Seperti contoh, tidak satu pun mahasiswa adalah buta huruf dan tidak satu pun yang buta huruf adalah mahasiswa. Pengungkapan kembali melalui proses konversi memang mudah karena kita tinggal membalik saja kedudukan subjek dan predikat permasalahan aslinya, tetapi kita harus waspada karena tidak selamanya dengan membalikan begitu saja akan dapat proposisi baru yang benar. Seperti semua kuda adalah binatang. Semua binatang adalah kuda itu salah. Perlu kita ketahui bahwa pernyataan asli disebut konverten, sedangkan pernyataan baru yang dihasilkan disebut konverse. Agar didapat konverse yang benar, perlu diperhatikan patokan berikut. Pernyataan bentuk A harus dikonversikan menjadi I. Pernyataan bentuk A harus dikonversikan menjadi I. Konverten. Semua kuda adalah binatang. Sedangkan konvers, sebagian binatang adalah kuda. 2. Pernyataan bentuk I, konversinya bentuk I juga. Konverten. Sebagian cendekiawan boros. Sedangkan konvers, sebagian yang telah berkeluarga adalah mahasiswa. Yang ketiga, pernyataan E, konversinya bentuk E juga. Konverten. Semua yang soleh bukan pencuri. Sedangkan konvers, sama pencuri bukan orang yang soleh. Yang keempat, pernyataan O tidak dapat dikonversikan. Konverten, sebagian manusia bukan guru. Sedangkan konversi, sebagian guru adalah
sebagian guru bukan manusia. Itu salah. Penting diketahui bahwa dalam proses konversi kita dapat terkait semata-mata dengan kata-kata yang pernyataan aslinya, tetapi boleh saja menambah untuk menjaga agar makna proposisi semula tidak berubah, seperti converten sebagian anjing berkutu, sedangkan konversi sebagian binatang berkutu adalah anjing. Bila kita terikat semata-mata dengan rem yang ada pada pernyataan aslinya, akan didapat konversi yang janggal, seperti converten sebagian ayam mempunyai bulu bagus, sedangkan konversi sebagian mempunyai bulu ayam bagus ayam. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan proses konversi dari semua bentuk proposisi, yakni bentuk A dibalik dan diubah menjadi I, bentuk E ditinggal dibalik saja, bentuk E tinggal dibalik saja, bentuk O tidak bisa dikonversikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Daimatus Sa'adah, yaitu yang kedua, observasi. Observasi adalah cara mengungkapkan kembali proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menggunakan kualitas pernyataan aslinya. Pernyataan aslinya disebut obfuscated dan pernyataan yang dihasilkan disebut obverse. Contohnya yaitu bentuk A menjadi bentuk E. Contohnya, semua makhluk adalah fana menjadi semua makhluk adalah bukan fana. Selanjutnya, bentuk I menjadi O. Sebagian dokter mata keranjang menjadi sebagian dokter bukan tak mata keranjang. Bentuk E menjadi A, semua cendekiawan tidak buta huruf, menjadi semua cendekiawan non buta huruf. Bentuk O menjadi I, sebagai manusia tidak suka merokok, menjadi sebagian manusia non suka merokok. Selanjutnya adalah kontraposisi. Kontraposisi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna. Contohnya yaitu bentuk A menjadi A. Semua binatang adalah fana. Semua binatang adalah bukan tak fana. Bentuk I, sebagian cendekiawan pemarah menjadi sebagian cendekiawan bukan non pemarah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah inverse. Inverse adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengontradiksikan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Contohnya adalah semua emas adalah logam, menjadi semua emas adalah non-logam. Bentuk E, semua kambing bukan burung, menjadi semua burung bukan kambing. Terima kasih. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.